Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Prastiwi, mahasiswi Institut Tiami Pusat, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Perpajakan, NPM CA 19.11157, kode kelas A4 1901J. Di sini saya akan mempresentasikan pertanggungjawaban dalam birokrasi publik. Pertanggungjawaban dalam birokrasi publik. Sistem pertanggungjawaban secara normatif. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, sehingga dia dapat menerima hak dan wewenang tertentu. Berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya akan tetapi dalam administrasi publik. Pertanggungjawaban meliputi 3 konotasi sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas. Akuntabilitas di sini berperan jika suatu lembaga atau agensi harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan tertentu. Dengan demikian, terdapat 2 bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit adalah segenap aparatur negara bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga akibat keputusan yang sudah dibuat. Pertanggungjawaban sebagai sebab akibat. Jenis pertanggungjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu lembaga diharuskan mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan. Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu sumber, pengetahuan, pilihan, dan tujuan. Keempat unsur ini harus ada dalam mempertanggungjawabkan urusan publik. Jika salah satu unsur hilang, pertanggungjawaban itu menjadi cacat. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban atau obligation. Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa dia harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggungjawaban kausal kepada orang yang memberinya delegasi dalam rangka menyempurnakan hal-hal yang dipertanggungjawabkan tersebut. Jenis-jenis akuntabilitas atau Stewart 1989. Yang pertama, policy accountability. Akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat. Yang kedua, program accountability. Akuntabilitas atas pencapaian tujuan atau hasil dan efektivitas yang dicapai. Yang ketiga, performance accountability. Akuntabilitas terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas sebagai pelayanan masyarakat. Yang keempat, proses accountability. Akuntabilitas atas proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, probity and legal accountability. Akuntabilitas atas penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Secara luas, pertanggungjawaban mengandung arti yang bermacam-macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya. Pertanggungjawaban etis tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban rasional. Jika pertanggungjawaban rasional dapat diangkat dari tindakan-tindakan nyata atau sanksi-sanksi yang diterapkan dan dapat dipaksakan oleh orang lain. Pertanggungjawaban bisa dibedakan menurut jenjang. Ada 3 prinsip yang harus dipegang agar sebuah administrasi dapat dikatakan baik, yakni yang pertama, prinsip pelayanan kepada masyarakat. Prinsip utama, prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi
dalam pemerintahan negara. Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah ada memang untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang harus sesuai, tidak pilih kasih, dan relatif merata di seluruh wilayah sebuah negara atau pemerintahan. Dan yang ketiga, terakhir, mengusahakan kesejahteraan umum. Maksudnya adalah setiap penjabat pemerintah harus memiliki komitmen dan untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata-mata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara. Lingkup etika administrasi negara. Lingkup etika administrasi negara adalah pada penentuan nilai dalam proses administrasi. Kedudukan etika administrasi negara berada di antara etika profesi dan etika politik, sehingga tugas administrasi negara tetap memerlukan perumusan kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak bagi segenap aparat publik. Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.